Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Luar biasa. Harapannya luar biasa, itu benar-benar luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita latah mengutarakan luar biasa padahal biasa-biasa saja, bahkan kita banyak mengeluh ya. Itu Tuhan tidak inginkan, ketulusan hati kita ya. Puji Tuhan kalau kita bisa menikmati kebersamaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 2 minggu kemarin ya, saya merasakan pusing yang sangat luar biasa ya. Nggak tahu karena apa, radiasi dari layar laptop atau Android yang membuat pusing dengan tugas-tugas juga ya. Tapi memang cuacanya cukup panas ya. Walaupun beberapa hari kita diberi penghiburan air hujan turun ya. Tetapi cuaca sungguh panas dan banyak orang mungkin ketika diperhadapkan situasi sulit itu memancing emosi ya. Memancing emosi kalau kita tidak punya penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, harusnya saat ini kita mengalami namanya musim hujan, September ya. September ceria itu hujan gitu. Tetapi ternyata tidak bisa terprediksi sekarang ya. Tidak bisa menentu cuaca. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah itu tidak terjadi dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang akhirnya tidak menentu pikiran kita. Kalau anak-anak sekarang dibilang apa? Galau ya, galau. Biarlah kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang galau dengan situasi saat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini tema kita, khotbah kita, hidup bijak dalam ketidakpastian. Terima kasih Saudara Nathan sudah membuat poster. Sebenarnya saya sangat ini sekali ya, kayak aduh terlalu besar. Tapi memang Pak Robianov mulai minggu ini ingin menggali potensi setiap anak muda kemudian dikaryakan ya. Terima kasih Nathan, ternyata punya talent yang harus kita nikmati dan itu harus digali terus ya, menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara ketidakpastian hidup saat ini dialami oleh setiap orang ya. COVID-19 telah memukul perekonomian dunia ya, telah memukul. Ini bukan tinju tetapi memang keadaannya seperti itu ya. Kemudian akhir bulan Juli kemarin ya, bulan Juli yang lalu, bukan kemarin, yang lalu itu Menteri Keuangan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia resesi atau tidak itu tergantung penanganan COVID yang terjadi di Indonesia. Kemudian tanggal 23 kemarin beliau menyatakan lagi bahwa Indonesia sepertinya akan menghadapi resesi. Kenapa? Karena kalau dilihat pemasukan pajak, penghasilan, dan pajak penilaian seperti ya, PPh sampai PPN itu mulai anjlok dan itu berdampak sekali terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Itu artinya perekonomian Indonesia belum bisa berjalan secara maksimal ya. Tapi saya lihat luar biasa sekali bangsa ini ya. Dana bantuan salur sepertinya uang nggak akan berhenti gitu ya. BLT ini, BLT itu, BLT ini, kuota siswa itu semuanya uang saudara. Tapi syukur pada Tuhan, pemerintah kita bisa mengambil kebijakan dengan harapan rakyatnya mengalami suatu penghiburan, kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah. Ya, kalau kemarin Pak Rubiano mengatakan bahwa ketika hidup dalam ketidakpastian, kesia-siaan semuanya ya, bertauhid pada Tuhan. Kemudian juga kemarin PA ya, hidup taat, setia di hadapan Tuhan itu menjadi suatu hal. Tapi hari ini kita akan buka di dalam Pengkhotbah, pedoman hikmat ya, judul bukunya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang 1 sampai 8 saja. Bapak Ibu, kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang
pertama yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Ya, sudah ketemu semua Bapak Ibu. Judul LLI, ya LLI memberi judul pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Lama setelah itu, Berikanlah bila awan-awan sarap mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pengkhotbah ditulis orang raja yang kaya raya. Dia bukan hanya hikmat Tuhan menaungi kehidupannya, tetapi dikatakan bahwa memang dikatakan sebelumnya bahwa Salomo itu akan mendapatkan kekayaan lebih dari raja-raja yang dulu dan yang akan datang. Tetapi kenapa Salomo menulis di sini tentang kesia-siaan dan selanjutnya? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam kemegahan harta kekayaan dimiliki Salomo, Salomo di situ menemukan apa tentang kehidupan itu. Dia anak Tuhan. Dia dibesarkan oleh seorang ayah yang takut akan Tuhan. Salomo memberikan nasihat yang sepertinya kadang-kadang tidak masuk di akal oleh pikiran kita. Kalau secara literal kita baca, dikatakan adalah lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali setelah itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan melalui pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 ini tentang hidup bijak dalam ketidakpastian. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2020, kita banyak yang membuat resolusi, ya, anak muda ya, anak muda yang masih punya gairah muda juga punya resolusi. Bapak-bapak yang sudah umur juga pasti punya harapan. Ketika kita memasuki tahun awal 2020, kita punya harapan besar, cerah. Tidak ada pengkhotbah yang di mimbar, hamba Tuhan di mimbar yang menyampaikan khotbah itu tentang kelesuan, tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, suram, tidak ada. Pasti setiap hamba Tuhan akan menyampaikan harapan-harapan ke depan dalam tangan Tuhan yang lebih baik. Tetapi kenapa saat ini kita menghadapi situasi seperti ini? Bapak Ibu, dikatakan ketidakpastian. Apa yang kita harus singkapi, harus lakukan dalam ketidakpastian hidup ini? Pengkhotbah mau ajarkan sesuatu yang di dalam firman Tuhan ini dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada ketujuh, bahkan ke-8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Bila awan sarat mengandung hujan, maka hujan
diterbangkan ke atas bumi. Dan bila tempat pohon dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Apa yang Salomo mau katakan, mau sampaikan dari ayat 1 dan 2, kita dapat simpulkan apa yang harus kita responi, apa yang kita harus lakukan di dalam keadaan yang sulit, yang tidak pasti ini. Firman Tuhan mau katakan, manfaatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perbuatan baik kita bisa lakukan bukan ketika kita mau mendapat keselamatan, tetapi ketika kita diselamatkan, justru kita melakukan perbuatan baik sebagai pernyataan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya tidak mengajarkan tentang teologi tentang kemakmuran. Walaupun di ayat 1 dan 3 sampai 3 itu menjelaskan bagaimana kamu melakukan kemurahan hati di dalam hidupmu. Pengertian lemparkanlah roti, saya mencoba Bapak Ibu. Saya taruh air di dalam gelas, kemudian saya kasih biskuit ke dalamnya. Biskuit itu hancur, dan saya tahu kalau diambil lagi tidak bisa untuk dimakan. Tapi bukan itu pengertiannya. Dalam arti dari kata Ibrani-nya, roti yang dimaksud adalah buliran gandum pada saat itu. Dan saat itu, Salomo berusaha menguraikan kalimat ini adalah gandum yang dimaksud adalah orang-orang Mesir yang saat itu menabur di ladang. Dan ladangnya itu kebanjiran. Karena apa? Air sungai Nil meluap. Ya. Tetapi orang ini tetap menabur. Walaupun mereka tidak punya harapan nih, nggak punya harapan. Apakah gandum yang dia tabur itu akan mereka tuai? Tetapi mereka nabur. Bayangkan Bapak Ibu, saya tinggal di desa. Pada saat banjir, habis hujan banjir, ya petani itu mau nanam padi. Tetapi ternyata banjir, dia akan tanam pasti tenggelam dan tidak akan karena busuk. Tetapi di sini dikatakan bahwa lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Orang saat itu Mesir saat itu menabur. Tetapi ternyata masa panen setelah itu mereka tetap menuai hasil panen. Ini pekerjaan Tuhan. Terkadang dalam keadaan sulit, kita harus mengaplikasikan firman, mengejawantahkan firman, melakukan firman. Dalam keadaan sulit, Salomo mau mengajarkan kita untuk tetap murah hati. Murah hati di sini bukan pengertiannya hal yang bersifat materi, bukan. Tetapi bagaimana hidup kita boleh memberi diri kepada orang lain untuk memuliakan Tuhan. Entah itu berupa finansial atau sumbangsi, apapun itu. Di dalam hidup kita, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan di dalam keterbatasan kita. Tuhan ingin di masa tidak pasti itu, kita tetap memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu melakukan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik, ekonomi ataupun apapun itu, kita berpikir, apakah aku mampu untuk memberikan, sedangkan aku tidak mampu. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita melempar roti yang sebenarnya mungkin bagi kita tidak mungkin menghasilkan apa-apa, Tuhan katakan, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Artinya bukan roti yang saat itu, tetapi kesempatan lain
jangan kita menggerutu. Ya, tetap menabur karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada seorang penginjil pergi ke daerah Amerika, kemudian saat itu dia dengan suaminya, Jill dengan suaminya, saat itu mereka pergi dan kemudian suaminya ternyata mati terbunuh karena penginjilan itu. Tetapi istrinya tetap melanjutkan penginjilan itu. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia menabur Injil. Walaupun apa, dia kehilangan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidupnya. Pasangannya, teman hidupnya, teman ributnya. Tetapi dia terus mewartakan Injil. Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu yang terjadi. Orang yang membunuh suaminya itu akhirnya dibenarkan. Sungguh Tuhan campur tangan di dalam hidup. Kadang ada sesuatu yang kita harus lakukan di dalam keterpurukan kita, dalam ketidakmampuan kita. Tetapi yakinlah, benih yang kita tabur itu akan menghasilkan sesuatu yang akan kita tuai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang beriman kepada Kristus menyadari hidup kita adalah kasih karunia. Kasih karunia. Hidup kita tuh kadang saya ngobrol dengan suami hanya menikmati. Selebihnya usaha kita enggak. Hanya menikmati kasih karunia, pemberian. Tuhan limpahkan kebutuhan kita. Kadang apa yang kita hasilkan dengan apa yang kita keluarkan tidak sebanding. Coba Bapak Ibu di dalam keadaan keuangan Bapak Ibu. Apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita keluarkan kadang-kadang tidak sinkron. Maksudnya apa? Lebih besar dari apa yang kita keluarkan, tetapi Tuhan cukupkan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan mampu cukupkan hal-hal yang bersifat materi kebutuhan kita, lebih dari itu Tuhan selesaikan di atas kayu salib tentang kebutuhan pokok kita, keselamatan ketika manusia jatuh dalam dosa. Untuk itu, terlebah Raja Salomo memiliki harapan dan Tuhan memiliki harapan dalam hidup kita. Manfaatkan waktu dengan baik. Lakukan sesuatu yang baik. Kemurahan hati di dalam kehidupan kita terus. Tumbuhkan di dalam hati nurani kita. Jangan tumbuhkan. Ada seorang Lause mengatakan, Ibu Elizabeth, orang yang kaya itu semakin kaya dia akan pergi. Pelit maksudnya. Terus dia takut mati. Saya bilang Lause itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi beda anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Semakin kita diberkati, kerinduan kita untuk berbagi, kerinduan kita untuk murah hati itu terpancar dalam kehidupan kita. Sumur semakin diambil airnya tidak akan habis Bapak Ibu. Ada di musim kemarau. Iya, memang di dalam hidup kita kadang-kadang harus mengalami musim kemarau. Kalau kita hanya mengalami musim hujan banjir terus, kita juga akan menjerit kali ya. Tetapi hidup kita harus mengalami namanya warna dalam kehidupan kita sehingga kita melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kami mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah kami bayangkan. Kadang-kadang saya malu sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Suatu saat saya perjalanan dari sekolah pulang, saya nangis di depan Tuhan. Saya malu sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya kadang ngeluh saya nggak sama orang, tapi Tuhan kenapa ya nggak adil sih? Kok ini nggak adil sih? Harusnya saya mendapatkan seperti ini, perlakuan seperti ini, tapi kenapa? Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya melihat karya Tuhan luar biasa. Jadi jangan pernah sia-sia mengatakan sia-sia
anak Tuhan, hidup bijak di masa sulit adalah bagaimana kita tetap produktif dalam berbagai situasi. Ayat 4 sampai ayat 6 dikatakan seperti ini, saya akan bacakan. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca dengan sesama ayat 4 sampai ayat 6, sungguh kita digerakkan, dimotivasi, didorong oleh pengkhotbah. Bapak Ibu, pengkhotbah tidak meminta agar kita menjadi orang yang gila kerja. Ia hanya mengingatkan, meskipun tidak tahu apa-apa dan tidak tahu hasil pastinya, tapi kerjakanlah. Kamu harus melakukan sesuatu. Kita harus berusaha. Justru karena kita tidak tahu akan hari dan akan hasil yang kita peroleh, kita harus rajin menabur. Dikatakan pagi-pagi, bukan siang, Bapak Ibu. Pagi-pagi. Jangan memberi istirahat pada tanganmu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kembali. Pengkhotbah tidak mengajarkan kita untuk gila kerja. Ya, tetapi ia mengingatkan kepada kita apa yang kita harus lakukan. Kalau kita hanya memperhatikan, dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau kita hanya melihat kesulitan hidup kita, masalah hidup kita, keadaan saat ini, kita tidak akan melakukan apa-apa, cuma melamun, bengong, akhirnya stres. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, ya, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Bapak Ibu, saya bayangkan, taburkanlah benih pada pagi hari. Saya katakan ini kepada anak-anak saya. Kenapa harus pagi hari? Kalau siang sudah panas, orang itu sudah gak mau nyaman dengan panas sinar matahari. Bapak Ibu, ini konteksnya memang agraris ya, jadi petani ya, seperti itu. Jadi petani itu datangnya pagi-pagi, sudah jam 11-12 pulang mereka. Gak mau kerja lagi, kenapa? Sinar matahari mengganggu. Dan gak mau kepanasan. Taburkanlah pagi-pagi hari. Pagi adalah waktu yang baik untuk kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Amsal katakan, jangan engkau bangun kemudian tidur lagi, maka kemiskinan datang pada hidupmu. Yang membuat miskin itu diri kita, bukan orang lain, bukan karena Tuhan. Tuhan, kenapa kau bikin aku miskin? Bukan. Karena kemalasan kita kadang-kadang. Katakan, tebarkanlah benihmu pagi-pagi hari. Bahkan Tuhan Yesus pagi-pagi hari sudah beraktivitas, berdoa. Ini hal yang produktif. Hidup yang produktif, yang dimaksud bukan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghasilkan materi, untuk menghasilkan sesuatu jabatan yang hanya untuk kepentingan diri kita, memuaskan diri kita. Bukan. Dan bukan hanya orang yang hanya diam-diam saja, pokoknya sibuk kesana kesini itu produktif. Bukan. Orang yang diam pun bisa produktif. Jadi jangan salah artikan produktif. Produktif itu menghasilkan sesuatu.
boleh istirahat juga, saudara. Kalau kita juga over ya nanti ya, kita bisa stroke. Enggak seperti itu. Tetapi hikmat bijaksana Tuhan melampaui akal pikiran, memberi pengertian kepada kita bagaimana kita tetap melakukan segala sesuatu dengan sungguh bermanfaat. Produktif yang dimaksud adalah sesuatu yang kita lakukan yang menghasilkan dan memuliakan nama Tuhan. Hasil yang kita peroleh itu memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Kesempatan yang lalu saya katakan produktif paling tidak untuk diri sendiri, saya mengatakan seperti itu. Tetapi di sini adalah produktif yang dimaksud Tuhan adalah kamu menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan sehingga bukan hanya kamu nikmati. Karena konteksnya kemurahan hati. Jadi yang kamu lakukan itu juga bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberi mandat di dalam hidup kita untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan sesuatu hukuman karena manusia jatuh dalam dosa, bukan. Jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika kita membaca Kejadian 1 pasal 1, itu dikatakan bahwa memang Tuhan memberikan mandat. Allah menyerahkan hak kepemilikannya kepada manusia untuk dikelola. Tuhan ingin kita bekerja, melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidup kita. Itu dikatakan di dalam Kejadian. Bapak Ibu, mari kita bekerja. Mari kita menciptakan hidup kita memiliki habit yang baik, yaitu bekerja untuk memuliakan Tuhan. Karena itu tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita menunggu kondisi sempurna atau baik, lalu kita melakukan yang baik, yang produktif, tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Kehidupan ke depan tidak menjamin lebih baik. Siapa yang menjamin? Mungkin kemarin menteri siapa yang mengatakan? Menteri Industri itu apa? Mengatakan bahwa Desember atau Januari rakyat Indonesia siap divaksin. Apakah itu menjamin jaminan yang akan terjadi? Walaupun itu sudah diklaim, tetapi belum juga menjadi jaminan. Kita nggak tahu apa masalah COVID ini selesai, terus kemudian tidak ada masalah lain. Makanya dikatakan, kalau kita menunggu sampai suatu kondisi sempurna atau baik, untuk kemudian kita melakukan sesuatu, rasanya itu tidak mungkin. Ya. Jika kita melihat masa lalu dan kesulitan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu. Memang kita tidak tahu bagaimana hasil ke depan, karena apa yang terjadi ke depan itu rahasia Tuhan dikatakan. Tapi Tuhan katakan, taburkanlah benih pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari ini. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu, pengkhotbah mendorong kita untuk sungguh-sungguh berjuang dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan perlu kita ketahui, kita berjuang bukan sendirian. Tuhan menyertai kita. Tuhan menuntun langkah hidup kita. Penyertaan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau yang lalu-lalu kita merasakan penyertaan dan anugerah Tuhan yang tidak terhingga dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masa-masa lembah kekelaman, apakah Tuhan tidak mampukan kita untuk melewati masa-masa saat ini? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan
Tuhan punya harapan besar di dalam hidup kita, umat Dia, untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Kalau hari ini kita diingatkan, manfaatkan waktu dengan baik dan hiduplah produktif. Semasa kita diberikan kesempatan untuk produktif kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak akan menguji kita apakah kita hafal semua firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini. Tetapi Tuhan akan menanyakan, apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita? Ya, apa yang kita perbuat selama hidupmu? Kita tahu tantangan tidak begitu mudah di dalam hidup kita, tetapi yakinlah bersama Tuhan kita dimampukan. Mari di masa sulit ini kita memanfaatkan kesempatan dengan baik dan produktif dalam segala situasi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang di dalam pelaku firman Tuhan. Untuk menutup khotbah hari ini, saya akan menyampaikan suatu kisah. Ada seorang petani. Petani ini petani besar, dia mempunyai lahan, dia tuan tanah. Dia bukan hanya tuan tanah yang kaya raya, tetapi dia juga memiliki suatu sumber benih yang cukup. Dia memiliki benih-benih yang unggul. Tetapi benih-benih itu hanya disimpan di dalam botol agar benih-benih itu tidak dimakan kutu. Bapak Ibu Saudara kasihan, kita dapat menyimpulkan ketika petani ini tidak pernah ke ladang, tidak pernah menabur benih, tidak pernah mengirim pekerjanya ke ladang untuk melakukan pekerjaan di ladang, apakah dia akan menuai hasil? Tidak sama sekali. Kita minta pimpinan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kita akan naikkan suatu pujian. Tuhan adalah kekuatan.